Kiai nyerang Habib, oknum Habib nyerang Kiai. Tuduhan ke Habib yang tidak-tidak. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya teringat satu malam saya mendengarkan petuah dan mawaid dari Abah terkait bagaimana cara orang-orang yang tidak mencintai Indonesia, bagaimana cara mereka pengen menghancurkan Indonesia. Saat itu Abah Lutfi dawuh kepada kita semuanya, nah, pengen menghancurkan Indonesia itu caranya adalah dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Caranya gampang, dengan mengadu domba sesama kiai. Kiai ribut dengan kiai, Habib ribut dengan Habib, Gus ribut dengan Gus, bahkan kiai ribut dengan habaib. Itu disampaikan Abah Lutfi sudah sekian tahun yang lalu, dan jawabannya adalah hari ini. Bagaimana di media sosial hari ini kita dibentur-benturkan antara kiai dengan habaib, saling mencela antara satu dan yang lainnya, padahal mohon maaf beliau menyampaikan sudah sekian tahun yang lalu. Disitulah kemudian saya teringat sabda Nabi, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu sekalian, waspadalah dengan firasyatnya orang-orang mukmin, para kekasihnya Allah. Kenapa? Karena mereka melihat dengan cahaya dari Allah. Yang perlu kita ikuti adalah firasat-firasat seperti ini. Saya bilang, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Seharusnya dokter itu badannya paling sehat, karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya mohon maaf dokter juga sakit. Bahkan di Jogja saya punya teman dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan, orangnya malah budek. Kalau memang manusia itu mampu, mohon maaf seharusnya guru itu anaknya paling pinter. Wong guru itu pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi faktanya banyak anak guru yang goblok. Kalau memang manusia itu mampu, mohon maaf Pak polisi itu rumahnya seharusnya paling aman, karena polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang. Tapi faktanya polisi sendiri tidak aman. Buktinya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan tuh rumahnya paling bagus. Wong pekerjaannya membuatkan rumah orang, tapi faktanya banyak kuli bangunan tidak punya rumah. Wongnya ya teko. Maka di situ kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Nah, supaya bisa seperti ini caranya bagaimana? Ikut siapa? Ikut guru yang benar. Makanya kenapa saya itu mantep dari Abah. Begitu banyak fakta yang menunjukkan ke saya secara pribadi, apa yang beliau sampaikan benar-benar terjadi. Ternyata yang beliau sampaikan dahulu hari ini benar-benar terjadi. Kiai nyerang Habib, oknum Habib nyerang Kiai. Tuduhan ke Habib yang tidak-tidak sampai diwacanakan tes DNA untuk habaib. Ya Allah, maksudnya apa? Kita malu Pak. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Said Abdullah Al-Haddad
Beliau menyampaikan apa? Wa ala kafatil muslimin ayya'taqidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyu'adimuhum wa ayyuwakiruhum bi ghairi huluin wala israfin. Hendaknya setiap orang-orang muslim untuk meyakinkan dirinya mencintai para habaib, menghormati para dzurriyyah tanpa melampaui batas dan berlebih-lebihan. Saya bilang, Abah itu tidak minta untuk dihormati, tapi kita yang butuh menghormati Abah, betul? Abah nggak minta disowani, tapi kita yang butuh sowan. Kowe iki sowan, nggawa masalah. Orang sosok gaya. Abah sare mau enteni. Abah pulang ngaji jam 2 malam masih kamu tunggu. Yo ora minggat-minggat, padahal menggawa masalah tak kandhani. Aku yo hoo. Maka kita diingatkan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya beliau menulis Syarafun nasabi min salasi jihadin. Kemuliaan nasab bisa ditinjau dari 3 sudut pandang. Yang pertama, al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang langsung terhubung dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'adilahu syai'un. Ini nasab, gak ada lawan. Maka guru saya berpesan, hormatilah para dzurriyyah karena nasabnya bukan nasibnya. Para dzurriyyah Rasul itu dihormati karena zatnya, sementara ahwal dihormati karena sifatnya. Para habaib dihormati karena zatinya, sementara para kiai dihormati karena sifatinya. Jadi mohon maaf, itu kan habibnya nakal, dablek. Jangan lihat perilakunya, lihatlah zatnya. Persoalan kita berbeda pendapat sah. Bukankah dalam kitab taklim kita diingatkan al-hurmatu khairum minat ta'ah? Saya dengan beberapa habaib yang dianggap keras, berbeda pendapat, tapi ingat, perbedaan pendapat saya tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya boleh tidak taat, artinya berbeda pendapat, tetapi tidak boleh mengurangi rasa hormat. Contoh, saya dulu dihubung-hubungan dengan Habib Rizik, Gus Miftah bermusuhan. Oh tidak, siapapun dzurriyyahnya Kanjeng Nabi wajib saya hormati. Boleh berbeda pendapat. Al-intiya ila sajarati Rasulillah, ini gak ada lawan. Fala yu'adilahu syai'un. Mau dipanggil Sayyid, mau dipanggil Syarif, mau dipanggil Habib, selama dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, ayo kita hormat. Ayo kita hormat. Kita hormat karena zatnya. Ahwal para kiai dihormati karena sifatinya. Malu Pak, bangsa yang sudah besar seperti ini sekarang, mohon maaf, apa yang disampaikan Abah benar-benar terjadi. Kita dibentur-benturkan.